Hamasia bangkit 2000 tahun yang lalu untuk kita yang percaya kepadanya. Kita bersyukur buat anugerah dan kasih karunia-Nya. Walaupun kita tidak dapat hadir bersama di tempat ini, kami percaya, kita percaya hadirat Tuhan memenuhi kita semua. Amin. Baik di tempat ini maupun di rumah. Ada lawatan, ada kuasa, ada kasih Tuhan yang melanda melawan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita persiapkan hati kita, jiwa kita, hidup kita sepenuhnya untuk menyembah Dia, memuji Dia. Bapak Saudara yang terkasih, sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta di mana Tuhan, kuasa Roh Kudus-Nya yang memimpin ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan saja yang diagungkan dimanapun kita berada, di rumah ataupun di tempat ini. Terima kasih Bapak Yahweh, sukacita kami sungguh penuh pagi hari ini karena Tuhanlah semuanya, karena anugerah dan kasih karunia dan kebaikan Tuhan saja membuat sukacita kami penuh di dalam Engkau Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, melayani adalah merupakan suatu kehormatan bagi kami. Melayani adalah ucapan syukur kami untuk kami dapat menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Pagi hari ini Bapa di surga lagi sekali Tuhan, biarlah atmosfer surga, biarlah hadirat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu benar-benar nyata Tuhan, baik di rumah kami masing-masing maupun di tempat ini, dimanapun kami berada, di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Barat, di Selatan, di Pusat, di seluruh area Jakarta Tuhan, bahkan bukan di tempat ini, tapi seluruh umat-Mu yang merayakan Tuhan kemenangan kebangkitan Engkau, turut serta menikmati hadirat Tuhan, turut serta Tuhan menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Elohim Yahweh, Elohim Yesua, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sukacita kami penuh Tuhan di dalam Engkau, sukacita kami sungguh penuh Tuhan, karena Engkau telah menebus kami, karena Engkau telah menyucikan kami Bapa di surga, karena Engkau telah membebaskan kami, karena Engkau telah menebus hidup kami dari antara orang mati, dari antara dosa-dosa dan kesalahan. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kami hidup, Engkau Tuhan yang hidup, yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Sukacita kami penuh, kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami tapiskan ibadah kami di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra Yesus Hamasia dan kuasa Roh Kudus, dalam nama Yesus Hamasia. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita angkat pujian ini, sukacitaku penuh di dalam Tuhan. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagi-Mu, karena Ku tahu Ku telah ditebus oleh cucuran
darahmu Yesus, sucikan darahmu, darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Darahmu Tuhan, darahmu Yesus, sucikan darahmu, darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan, ku dijadikan, ku dijadikan baru, ku dijadikan, ku dijadikan baru. Haleluya, terima kasih Bapa, kami dijadikan baru oleh kuasa pilu darah Yesus. Kami percaya Bapa. Haleluya, ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Darahmu Tuhan, darahmu mengubahkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Yesus yang menyucikan kami untuk pengorbananmu di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit Tuhan, Engkau bangkit, Engkau bangkit, Engkau bangkitkan hidup kami Tuhan. Bangkitkan kami dari segala keterpurukan, bangkitkan kami dari segala kelemahan, bangkitkan kami dari sakit penyakit, bangkitkan kami dari iman kami yang lemah Tuhan. Bangkitkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bangkitkan roh kami lebih lagi, jiwa kami, roh kami, bangkitkan kami Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangkitkan semangat kami yang pudar Bapa di surga, di dalam nama Yesus Al-Masih. Bangkitkan kami dari semangat kami yang pudar, di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih. Bangkitkan kami dari setiap kaki lutut kami yang gemetar, yang bersedih. Bangkitkan kami Tuhan dari kemenangan ke kemenangan, kemuliaan dari kemuliaan Yesus Al-Masih. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sungguh bersyukur. Lebih lagi kami Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami datang kepada Engkau untuk memuji Engkau Tuhan. Haleluya, oh, haleluya. Dengan senang hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hati.
Tuhan Yahweh, darahmu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusanmu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat, sebab Engkau yang kudus, Anak Tuhan Yahweh, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau Tuhan yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Tuhan Yahweh, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, Yesus, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Hormat dan kuasa kemuliaan selama-lamanya bagimu, pujian Tuhan Yesus Hamasiah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami terus ingin memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih sungguh Bapa Yahweh, sukacita kami penuh Tuhan, karena Engkau telah bangkit Tuhan untuk menyelamatkan kami yang percaya kepada Engkau. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara bersemangat, amin. Haleluya.
Kita mau rayakan kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, amin. Bertepuk tangan saudara. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju saudara. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kebenaran, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya, kita buat iblis kebenaran, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, mengalahkan Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bersemangat memuji Tuhan, amin. Dimanapun kita berada, haleluya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya, kita buat iblis kebenaran, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya, maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis kebenaran saudara. Haleluya, iblis kebenaran, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Nama Yesus, mengalahkan Tuhan. Haleluya, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas nama Yesus, mengalahkan Tuhan. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Rayakan, haleluya. Semangat memuji Tuhan, amin. Rayakan Yesus, rayakan, haleluya. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Haleluya, dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, haleluya. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit.
dan hidup selamanya. Oh, oh, oh. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Oh, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan. Sekali lagi rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, 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 Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Hamasi. Amin. Haleluya. Bersemangat saudara, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara bisa duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Terlebih buat kesempatan untuk kita bisa dapat beribadah di tempat ini, bahkan di rumah masing-masing. Haleluya. Haleluya. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu. Lingkupi kami seluruh hidup kami. Haleluya. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, hati tanah yang gembur, yang baik, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak sia-sia. Benih firman Tuhan itu berakar di dalam hidup kami dan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat, dan buahnya itu tetap, sehingga nama Bapa Yahweh Elohim Yesua dipermuliakan. Berfirmanlah Tuhan, lingkupi kami Tuhan. Lebahukara sakakurataku. Berfirmanlah Tuhan, jika kami punya hati tanah yang keras, kami tidak mau benih firman itu jatuh di semak-semak duri, di batu-batuan tanah yang keras. Tuhan, kami singkirkan dari kehidupan kami umat-Mu namun Tuhan, dalam nama Yesus. Tapi kami mau punya hati tanah yang gembur, tanah yang baik, sehingga benih firman itu sungguh-sungguh tertancap, berakar dalam hidup kami, sehingga kami sekali lagi dewasa menghasilkan buah. Dalam nama Yesus, terima kasih. Lingkupi kami,
menaungi kita, melingkupi dengan sayang. Dengan sayang menaungi kami Bapa. Bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta, tenas Kau di saat badai. Saya undang Tuhan kiranya berdaulat atas hidup kami. Sementara jika Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, itu tidak lalu sia-sia, tapi kami mendapatkan sesuatu yang membangun hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang hamba harus lakukan. Urapi setiap telinga jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Mungkin ada yang di kantor, di tempat bekerja. Tuhan, sementara mereka bertugas, mereka mendengarkan khotbah ini. Tuhan, mari Engkau bekerja juga dalam hati mereka, sehingga Tuhan, walaupun mereka menyaksikan, mendengar lewat media elektronik, tapi itu tidak mengurangi kuasa-Mu menyentuh setiap hati kami dan melawat setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menguasai daerah ini Tuhan. Tuhan, kiranya intervensi dalam pemberitaan firman-Mu, dan kami tidak mengizinkan iblis memakai tangan, kaki, dan mulut orang-orang yang tidak menyukai Tuhan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membungkam mereka, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Masiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Saya ingin menyapa dulu seluruh jemaat, khususnya jemaat GPDI Kinamon. Shalom Cilengsi, Shalom Pondok Kopi, Shalom Klender, Shalom Pondok Gede, Shalom Jatiwaringin, Shalom Cakung, Shalom Cilangkap, Shalom untuk Rawamangun, Utan Kayu, Kayu Manis,
kasih. Bapak Yahweh kiranya memberkati Anda sekalian. Haleluya. Kita bersyukur saudara, dalam situasi yang sulit seperti ini, teknologi sudah berkembang dengan luar biasa, sehingga tidak lagi ada batas untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kiranya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan siang hari ini atau pagi hari ini. Saudara, hari ini adalah kita memperingati kebangkitan dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Setelah 3 hari dan 3 malam beliau ada di dalam kubur, dia ada di dalam dunia orang mati. Tapi pada hari yang ketiga, pada minggu saat fajar menyingsing, para murid sudah menjumpai bahwa kuburnya kosong. Malaikat membukakan pintu kubur itu. Batu yang besar digulingkan oleh malaikat, dan malaikat menunjukkan bahwa tidak ada lagi jasad daripada Yeshua HaMashiach. Yeshua sudah keluar sebelum bahkan pintu kubur itu dibuka. Artinya dia tidak perlu tangan seseorang, bahkan tangan malaikat untuk membukakan pintu kubur. Dia keluar dengan cara yang ajaib. Ini yang luar biasa, bahwa tubuh kebangkitan adalah tubuh yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Amen. Itu sebabnya kita memperingati hari ini sebagai hari yang luar biasa. Tidak kalah luar biasa dengan hari Paskah, hari kematian Yeshua HaMashiach. Nah saudara, setiap tahun kita sudah mendengar banyak tentang kuasa kebangkitan. Kita tahu bahwa kuasa kebangkitan mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kita diberi kuasa untuk kita melawan segala kuasa di dunia ini. Artinya kita hidup dalam kuasa Tuhan. Tapi saya ingin mengerti saudara, sebenarnya tujuan apa yang sesungguhnya Yeshua bangkit. Bukan hanya memberi kita kuasa kebangkitan untuk di bumi saja, menang atas segala masalah, menang atas segala penyakit, menang atas segala tantangan. Bukan hanya itu, tapi ada hal yang lebih serius, yang lebih penting, yang lebih bersifat kekal dibandingkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, mari kita membaca Alkitab kita dalam surat Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini ayat yang favorit, ayat yang seringkali dikutip pada hari-hari kebangkitan Mesias itu. 1 Korintus 15, kita mulai membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Bunyinya demikian, dan jika HaMashiach diberitakan bahwa dia telah dibangkitkan dari antara yang mati, bagaimana beberapa orang dari antara kamu ada yang berkata bahwa tidak ada kebangkitan orang-orang mati? Saudaraku yang kekasih, ada satu kelompok orang Farisi, orang ahli Taurat maksud saya, yang bernama kaum Saduki, yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Jadi mereka adalah orang-orang yang menentang paham bahwa orang mati akan bangkit. Artinya mati adalah akhir dari segalanya. Setelah mati ya sudah, tidak ada kehidupan setelah kematian. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-12 Paulus ingin mempertegas bahwa ada kebangkitan orang-orang mati. Ayat yang ke-13, namun jika tidak ada kebangkitan orang-orang mati, HaMashiach pun tidak dibangkitkan. Jadi kalau memang tidak ada kebangkitan, untuk apa Yeshua dibangkitkan? Ayat yang ke-14, dan jika HaMashiach tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Artinya berita Injil tidak banyak bermanfaat karena memang tidak ada kebangkitan kalau memang itu terjadi. Ayat yang ke-15, dan kami juga didapati sebagai saksi palsu Elohim, karena kami telah bersaksi mengenai Elohim bahwa dia telah membangkitkan HaMashiach yang tidak dibangkitkan, jika ternyata kemudian orang-orang mati tidak dibangkitkan. Ini sesuatu yang ingin Paulus mengerti, bahwa kalau memang tidak ada kebangkitan orang mati, untuk apa berita Injil? Ayat yang ke-16, sebab jika orang-orang mati tidak dibangkitkan, HaMashiach pun tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-17, dan jika HaMashiach tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu, kamu masih berada di dalam dosa-dosamu.
Kita memperhatikan ayat 17, saudara. Paulus mengatakan jika Hamasya tidak dibangkitkan, tapi nyatanya Yesua dibangkitkan. Amin. Amin. Andai kata Yesua tidak bangkit, dia tetap ada di dalam kubur, maka Paulus berkata, sia-sialah imanmu, kamu masih berada di dalam dosa-dosamu. Saudaraku yang kasih, mengapa kemudian dengan kebangkitan Yesua iman kita berarti tidak menjadi sia-sia? Iman kita tidak sia-sia dan kita bisa hidup di dalam kebebasan atas dosa. Saudara, kita ingin membaca satu ayat lagi dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Surat 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ayat ini melengkapi ayat-ayat yang tadi kita membacanya. 2 Korintus pasal yang kelima. Mari perhatikan ayat yang ke-15. Paulus juga berkata begini, dan dia telah mati demi semua orang, supaya mereka yang hidup, mereka tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan demi Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Maka itu, dari sekarang kami tidak menilai seorang pun secara daging. Dan jika kami pernah menilai Hamasya secara daging, tetapi sekarang kami tidak menilainya lagi. Ayat 17. Jadi jika seseorang ada di dalam Hamasya, bagian ini penting untuk kita mengerti, saudara. Jika seseorang ada di dalam Hamasya, ia adalah ciptaan baru. Apa yang lama sudah berlalu, lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Saudaraku yang kekasih, kita percaya bahwa kematian yang melepaskan kita dari dosa, itu yes dan amin. Itu sebabnya disebut Passover. Kita dilewati dari penghukuman, oleh penghukuman. Kematian Yesua di kayu salib yang 3 hari lalu kita peringati, itu melepaskan kita, membebaskan kita dari penghukuman karena dosa. Namun kebangkitannya memberikan kita hidup yang baru. Amin. Sekali lagi, kebangkitannya memberikan kepada Anda dan saya hidup yang baru, new life. Haleluya. Lalu bagaimana dengan hidup yang baru itu yang Yesua telah berikan? 3 hari yang lalu saya bicara tentang Barnabas yang menerima grasi, menerima kebebasan, tapi dia tidak pernah menghargai kebebasan itu sebagaimana harusnya, sehingga dia tidak punya cerita di kemudian dari ayat-ayat yang menceritakan tentang pembebasan Barnabas. Saudara, demikian juga dengan kita hari ini. Kalau kita menerima hidup yang baru, maka kita punya urusan dengan hidup yang baru itu. Tadi Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, dia berkata, jika Hamasya tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu, kamu masih berada di dalam dosa-dosamu. Artinya kebangkitan Yesua harusnya bisa membuat kita hidup tidak di dalam dosa. Bagaimana itu, saudara? Ketika Anda menghargai hidup baru yang Tuhan berikan, hidup baru yang Tuhan telah berikan kepadamu, yang kau telah terima di tanganmu, engkau hargai dan kau hidup dengan hidup yang baru itu. Kitab Roma atau surat Roma pasal yang ke-6 kiranya bisa mempertegas hal ini. Roma pasal yang ke-6, mari kita melihat ayat ini, saudara. Roma pasal yang ke-6, Paulus juga mengajarkan tentang hidup baru. Roma pasal yang ke-6, kita membaca mulai ayat yang ke-4 atau mulai ayat yang ke-3. Atau apakah kamu tidak mengetahui bahwa seberapa banyak yang telah dibaptis di dalam Hamasya Yesua, kita telah dibaptis ke dalam kematiannya. Saudara, yang pertama, melalui baptisan kita disamakan dengan kematian Yesua. Supaya apa, saudara? Supaya dosa-dosa kita, hidup kita yang lama, mati bersama kematian Yesua. Tapi tidak sampai di situ. Paulus melanjutkan ayat yang ke berikutnya.
supaya sama seperti Hamasiah telah dibangkitkan. Maaf, ayat yang keempat. Sebab itu kita telah dikuburkan bersama dia melalui baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Hamasiah telah dibangkitkan dari antara yang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian pula kita harus berjalan dalam apa? Pembaharuan hidup, atau walk in newness of life. Apa yang dimaksud berjalan dalam pembaharuan hidup? Artinya engkau hidup di dalam cara hidup yang baru. Newness of life, atau corak hidup yang baru. Saudara, saya ingin kita belajar hari ini tentang 3 hal supaya hidup yang baru yang kau telah terima dari Yesua karena kebangkitannya itu bisa membawamu untuk engkau lepas atau tidak hidup dalam dosa. Amin. Itu membuat engkau, imanmu tidak sia-sia, membuat hidupmu, ibadahmu tidak sia-sia, imanmu tidak sia-sia, dan Anda akan bersama dia dalam kekekalan. Yang pertama, saudara, kita punya urusan dengan hidup yang baru, yaitu dengan cara kita mengoperasikan hidup yang baru itu dengan cara yang baru. Saudaraku yang kekasih, banyak orang sudah menerima hidup yang baru, tapi mereka masih hidup dengan cara yang lama. Sekali lagi, hidupnya sudah baru, new life. Hidupnya sudah baru, tapi dia operasikan, dia jalani dengan cara yang lama. Apa yang akan terjadi, saudara? Setiap benda baru, setiap barang yang baru, kalau Anda pakai dengan cara yang lama, maka barang itu akan rusak. Betul atau tidak? Ya. Saudara, dulu kita andai kata Anda mau melakukan sebuah perjalanan, ya. Anda mau melakukan sebuah perjalanan, cara yang lama, Anda dengan kendaraan, dengan kendaraan sepeda, maka sepeda itu caranya kita semua tahu, dengan dikayuh, maka sepeda itu akan mulai berjalan, ya. Dan semakin kencang Anda mengayuh, sepeda itu semakin kencang berjalan sampai Anda sampai di tujuan. Lalu teknologi berkembang sampai akhirnya diciptakanlah kendaraan yang mirip sepeda tapi berbeda, yaitu sepeda motor. Sepeda motor tidak dikayuh. Sepeda motor namanya juga sepeda motor, menggunakan motor atau menggunakan mesin. Maka pengendara itu tinggal memutar gasnya dan motor itu akan berjalan. Tapi saudara, caranya beda dengan sepeda. Bukan hanya dari segi mengayuhnya. Kalau motor tentu sudah ada yang disebut gigi atau transmisi. Maka ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, dan ada motor yang sampai gigi 7, saudara. Lalu Anda mengoperasikan motor itu, satu teknologi yang baru tapi dengan cara yang lama. Anda masukkan gigi 1 dan Anda gas terus motor itu, dan Anda tidak pernah pindah gigi. Anda gas, semakin Anda mau kencang, Anda gas semakin kencang. Memang motor itu semakin kencang, saudara. Tapi satu saat motor itu akan rusak. Karena Anda tidak pernah pindah gigi. Anda hanya gas. Karena motor itu hanya bekerja dengan satu gigi atau gigi pertama. Orang berkata kepada Anda mungkin, pindah gigi dong, pindah 2. Lalu Anda berkata, nanti saja kalau gigi 1 sudah rusak. Dan benar saudara, gigi 1 itu rusak dan motor Anda tidak bisa dipakai. Kira-kira itu gambaran hidup baru, tapi Anda lakukan dan Anda operasikan dengan cara yang lama. Saudara, yang pertama kita harus memahami bahwa Yesua membawa kita kepada hidup yang baru. Kita harus mengoperasikan hidup kita dengan cara yang baru. Kalau Anda pergi ke sebuah tempat, saudara, ke sebuah negara misalnya, maka Anda pun akan menjumpai bahwa cara di sana berbeda dengan cara di Indonesia. Di Indonesia Anda bisa sembarangan parkir, Anda sembarangan
buang sampah mungkin, ya. Anda sembarangan melakukan apa yang Anda sukai, tapi di luar negeri mungkin itu tidak bisa Anda lakukan. Kalau Anda parkir sembarangan, maka polisi segera akan menilang Anda. Anda buang sampah sembarangan, Anda akan didenda. Anda melakukan hal-hal yang biasa di Indonesia tapi di luar negeri tidak biasa, maka Anda akan menghadapi satu konsekuensi hukum. Saudara, kita percaya bahwa hidup yang baru harus kita kerjakan, kita operasikan, kita kerjakan dengan cara yang baru. Sebab apa, saudara? Sebab kita punya kewarganegaraan yang baru. Filipi pasal yang ketiga ayat yang 20 berkata demikian. Mari kita simak ayat firman Tuhan itu. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Paulus berkata demikian. Sebab kewarganegaraan kita berada di dalam surga. Sekali lagi, warga negaramu ada dua. Yang pertama, engkau memang warga negara Republik Indonesia. Tapi sebagai orang percaya, kita punya kewarganegaraan yang baru, yaitu kita warga negara surga. Dari sanalah juga kita sangat menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesua Hamasyah. Saudaraku yang kasih, hidup yang baru harus dikerjakan dengan cara yang baru. Amen. Dalam segala hal dalam hidup kita, saudara. Dalam memberi, kalau dulu Anda memberi, hidup yang lama Anda memberi karena Anda ingin satu saat orang juga memberi kepada Anda, gitu kan ya. Kalau Anda teman ulang tahun, Anda kasih hadiah, Anda berharap juga satu saat Anda akan dikasih hadiah. Anda memberi karena Anda berharap sesuatu. Anda setia karena Anda berharap sesuatu. Anda mengampuni karena Anda berharap sesuatu. Tapi saudara, setelah hidup yang baru, Anda harus mengerjakan hidup yang baru dengan cara yang baru. Bermedsos dengan cara yang baru. Berkomunikasi dengan cara yang baru. Berteman dengan cara yang baru. Mencari uang dengan cara yang baru. Bekerja dengan cara yang baru. Segala sesuatu harus baru. Sebab hidupmu adalah hidup yang baru. Prioritasmu harus baru. Alkitab mengatakan, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu cara yang baru untuk kita hidup di bumi yang sementara ini, saudara. Cara yang baru yang akan membuat hidup barumu tidak rusak. Dan yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita yang baru? Kita harus punya visi yang baru. Kita harus punya visi yang baru. Apa visi kita? Roma pasal 8. Mari kita menyimak Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Alkitab mengajarkan bahwa visi kita harus baru juga. Hidup baru berarti visi yang baru. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Atau mulai ayat yang ke-16. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Ayat yang ke-17. Dan karena anak-anak, karena kita adalah punya status anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan, maka ahli waris juga. Maka kita juga adalah seorang ahli waris, benar-benar ahli waris Elohim dan sesama pewaris dengan Hamasyah. Jika kita menderita bersama, maka kita juga dapat dimuliakan bersama dengan Dia. Hal yang kedua, saudara, tentang hidup kita yang baru, kita harus tahu bahwa kita memiliki visi yang baru, yaitu visi ahli waris. Apa itu visi? Visi adalah bagaimana Anda melihat hidupmu, bagaimana saya melihat hidup saya. Kita harus melihat hidup kita dengan hal yang baru, bahwa Anda dan saya adalah seorang ahli waris. Tapi ingat, bukan ahli waris yang ada di bumi, tapi ahli waris kerajaan sorga. Artinya warisan kita itu bukan bumi, sebab bumi ini semuanya akan hancur. Warisan kita ada di sorga. Visi ahli waris membuat kita yakin
bahwa kita akan menerima warisan bukan di bumi, saudara. Sekali lagi, bukan di bumi tapi di sorga. Yohanes pasal 5 mengatakan seperti ini. Mari kita melihat Yohanes pasal yang kelima. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24. Yohanes 5 ayat 24. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang mendengarkan firman-Ku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Percaya kepada siapa, saudara? Dia, Bapa yang telah mengutus Yesus. Ia memiliki hidup kekal dan tidak masuk ke dalam penghakiman, melainkan telah berpindah dari mana? Kematian kepada kehidupan. Saudara, kita dikatakan adalah orang-orang yang sedang atau telah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Saudara, visi ahli waris membuat kita mengerti bahwa hidup itu bukan hanya yang di bumi sekarang. Berapa lama sih kita bisa hidup di bumi, saudara? Saya masih mendengar orang yang bisa berusia 95, 98, bahkan di beberapa negara. Kemarin saya dikabari ada rekan yang orang tuanya meninggal di usia 95 kalau saya tidak salah. Wow, sudah jarang ya. Tapi kita masih sering mendengar orang-orang dengan usia 100, 102, ya 110 masih bisa hidup. Tapi itu khusus, itu bukan rata-rata. Namun oke lah kita bisa hidup, andai kata kita sehat, andai kata Anda diizinkan Tuhan Anda bisa hidup 100 tahun. Tapi tidak lebih dari itu, saudara. Saudara, kita harus mengerti bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Visi ahli waris menjelaskan, menegaskan, memberi kita pengertian bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Amin. Amin. Dan saudara, mati bukanlah akhir dari segalanya. Saudara, betapa sederhananya hidup jika mati adalah akhir dari segalanya. Ayo kita buat apa aja, saudara. Betul nggak? Ayo kita buat apa aja, sebab ketika kita mati selesai sudah, tidak ada apa-apa. Tetapi Alkitab mengajarkan bukan seperti itu, saudara. Kebangkitan Yesua menjelaskan kepada kita dan menegaskan bahwa mati bukanlah akhir dari segalanya. Benar, mati adalah akhir dari tubuhmu. Ketika orang mati, tubuhnya hancur, tubuhnya selesai, tubuhnya dipendam ke dalam tanah, tubuhnya selesai. Tapi mati bukan akhir dari dirimu. Mati bukan akhir dari diri kita. Mati benar akhir dari tubuh kita, tapi bukan akhir dari diri kita. Haleluya. Dan sayangnya, saudara, dalam kekekalan, setelah Anda mati, setelah saya mati, setelah kita mati, ada yang namanya kekekalan. Dan dalam kekekalan hanya ada dua pilihan. Saudara, di dunia Anda bisa pilih macam-macam, betul? Mengenai gereja aja kita bisa pilih banyak gereja. Banyak model gereja kita bisa pilih di dunia ini, di bumi ini. Kalau Anda ke toko, Anda bisa punya banyak pilihan. Baju punya banyak pilihan. Makanan punya banyak pilihan. Tapi sayang, saudara, kalau di bumi ada banyak pilihan, di kekekalan hanya ada dua pilihan. Apa itu, saudara? Sorga atau neraka. Visi ahli waris mendesak kita untuk kita memperhatikan hidup kita di bumi. Mengapa, saudara? Sebab kita harus gunakan seluruh waktumu, energimu, sumber dayamu untuk engkau mempersiapkan warisan dalam kekekalan. Semua pencapaian di muka bumi ini hanya sementara, saudara. Saya pernah mendengar ada seorang yang memiliki prestasi yang banyak ketika dia sekolah. Ada banyak piala di sekolahnya yang dituliskan namanya. Menang ini, menang ini, menang ini. Satu saat, saudara, bertahun-tahun kemudian, piala itu dikirimkan ke rumahnya. Karena orang menemukan piala itu
di tempat pembuangan sampah. Kalau orang lihat, oh nama ini, orang itu kenal, mungkin lalu dikirim ke rumahnya. Saudara, pencapaian kita di dunia ini itu hanya sementara. Semua itu akan usang. Sebab itu Alkitab mengajarkan, jangan hidup untuk warisan yang di bumi. Adalah sesuatu yang sangat dangkal jika Anda hanya hidup untuk warisan di bumi. Apa itu warisan di bumi? Karirmu mungkin, prestasimu, hartamu, pencapaian-pencapaianmu, closingmu. Kita senang kalau kita closing, ya, rekan-rekan di properti. Tapi ingat, semua itu hanya sementara. Apa yang Paulus katakan tentang dirinya? Filipi pasal 3, mari kita lihat, saudara. Paulus saja berkata seperti ini. Filipi pasal yang ketiga. Surat Filipi pasal yang ketiga ayat 13. Paulus berkata, hai saudara-saudara, Anda dan saya termasuk di situ. Aku tidak menganggap diriku sendiri telah menangkapnya. Tetapi satu hal, di satu sisi dengan mengabaikan apa yang di belakang, dan di sisi lain dengan menjangkau apa yang ada di depan. Apa yang dimaksud Paulus dengan di depan? Yang ada dalam kekekalan. Ayat 14. Aku mengejar ke arah sasaran. Sekali lagi, aku mengejar ke arah sasaran, yaitu hadiah panggilan luhur Elohim dalam Hamasya Yesus. Saudara, Paulus saja dia sedang mengejar, dia sedang berlari. Bagaimana cara dia bisa berlari? Dia harus tinggalkan apa yang di belakang. Dia harus arahkan pikirannya kepada yang di depan. Yang di depan itu yaitu yang ada dalam kekekalan. Dia harus mengejar. Kalau bisa dia dapat, mudah-mudahan dia dapat. Dan dia harus berusaha bahwa dia menginvestasikan energinya. Orang yang berlari itu artinya dia menginvestasikan energinya. Dia mengerahkan energinya, dia mengerahkan sumber dayanya, dia menggunakan untuk satu tujuan. Orang berlari tentu punya satu arah. Kalau bukan satu arah, artinya dia bukan berlari. Orang berlari, orang mengejar sesuatu, artinya hanya ada satu arah, hanya ada satu tujuan. Sebab itu seseorang berkata bahwa ada dua orang di bumi ini, dua golongan orang, saudara. Orang yang pertama adalah orang yang kepada Tuhan berkata, Thy will be done. Kehendakmu jadilah. Orang yang mau mengejar warisan dalam kerajaan surga. Orang yang punya visi ahli waris kerajaan surga selalu berkata kepada Bapa, Thy will be done. Kehendakmu jadi. Golongan orang yang kedua, orang yang Tuhan berkata kepada orang itu, Your will be done. Saudara, kalau kita punya visi ahli waris, maka kita tidak selalu mengejar keinginan kita. Kita tidak lagi mengejar keinginan kita. Kita mengejar warisan, yaitu kehendak Bapa yang ada dalam kekekalan. Amin. Amin. Saudara, dua pertanyaan mengakhiri bagian ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apa yang Anda lakukan terhadap putra tunggal Bapa yang sudah mati bagi Anda dan saya? Apa yang Anda lakukan kepada Yeshua Mesias? Apakah Anda percaya atau Anda tidak percaya? Ini bagian yang pertama. Dan saya berharap dan saya percaya Anda adalah orang-orang yang menjawab, Yes, I believe. Ya, saya percaya kepada Yeshua. Tapi pertanyaan yang kedua, saudara, yang tidak kalah pentingnya, apa yang kau lakukan terhadap apa yang Tuhan telah berikan kepadamu? Sekali lagi, pertanyaan kedua, apa yang kau lakukan terhadap apa yang Tuhan berikan kepadamu? Saudara, sebagai orang percaya kita menerima banyak dari Tuhan.
Amin. Kita menerima talenta, kita menerima kesempatan, kita menerima energi, kita menerima hidup. Sebab itu ada lagu yang favorit, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan memberimu kesempatan. Lalu apa yang kau kerjakan pada apa yang Tuhan berikan itu? Roma pasal 14, mari kita melihat. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Ada hal yang pasti akan terjadi dalam hidup kita, dan semoga kita siap menghadapi hal ini. Visi ahli waris artinya engkau mempersiapkan hidupmu untuk menggenapi panggilanmu sebagai ahli waris dalam kerajaan surga. Dan pastikan hakmu sebagai ahli waris tidak hilang, sebab ada orang-orang yang kehilangan hak warisnya nanti. Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Maka selanjutnya setiap orang dari kita, setiap orang, tidak terkecuali satu orang pun, setiap orang, baik jemaat, baik hamba Tuhan, baik pendeta, baik penatua, diaken, pelayan Tuhan, setiap orang dari kita akan memberikan pertanggungjawaban. Akan memberikan apa, saudara? Pertanggungjawaban. Dalam akhir periode masa jabatan seorang presiden, dia harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jika pertanggungjawabannya itu ditolak, maka dia akan dituntut. Kalau pertanggungjawabannya diterima, betapa bahagianya. Itu ya selesai, dan dia bisa melanjutkan hidupnya dengan bahagia. Setiap kita nanti, Alkitab berkata, akan memberikan pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri. Kepada siapa, saudara? Kepada Elohim. Perhatikan baik-baik bahwa setiap kita one day, satu saat dalam kekekalan, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita terima. Kalau Anda yang menerima banyak di bumi, jangan senang dulu, sebab Anda harus bertanggungjawabkan. Anda yang menerima dikit pun, Anda harus bertanggungjawabkan. Di Alkitab kita menemukan ada perumpamaan orang yang menerima 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Semuanya harus memberi pertanggungjawaban. Dan yang tidak bisa mempertanggungjawabkan, Tuhan itu berkata, bawa dia dan jebloskan dia ke tempat yang penuh ratap tangis dan kertak gigi. Saudara gue yang kekasih, kebangkitan Yesus harus dimaknai bahwa kita punya urusan dengan kekekalan. Jangan hanya bersukacita bahwa ada kuasa kebangkitan yang mengalahkan segala tantanganmu, tapi kebangkitan Yesus berarti kita punya urusan dengan kekekalan. Sebab setiap Anda dan saya akan dibangkitkan. Kita semua akan mati ya. Kalau Yesus belum datang, kita sudah berumur lanjut, kita akan mati. Dan waktu yang akan datang, Tuhan akan membangkitkan semua kita. Dan pastikan, sejak engkau di bumi ini, engkau punya visi ahli waris. Engkau hidup dengan satu fokus, bahwa dalam kekekalan saya mewarisi kerajaan surga. Dan yang ketiga, saudara, tadi kita sudah belajar bahwa identitas kita yang baru sebagai ahli waris dalam kekekalan itu lahir daripada hidup yang baru. Jadi hidup yang baru memberikan kepadamu identitas yang baru. Haleluya. Sekali lagi, hidup yang baru memberikan kepadamu identitas yang baru, yaitu engkau adalah anak-anak Elohim. Yohanes 1:12 berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, seberapa banyak yang percaya kepada Yesua, dia diberikan hak sebagai anak-anak Elohim. Son of God, Ben Elohim, Son of God, anak-anak Elohim, anak-anak Bapa di sorga. Dan identitas kita yang baru melahirkan harga diri yang baru.
nilai-nilai yang baru dalam hidupmu. Saudara, apa itu nilai? Apa itu nilai? Nilai adalah apa yang engkau anggap berharga. Apa yang Anda anggap berharga? Paulus berkata begini, Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Mari Anda yang di rumah maupun yang di gereja kita menyimak ayat ini. Filipi 3 ayat yang ketujuh berkata demikian. Ini adalah testimoni daripada Rasul Paulus. Dalam Filipi 3 ayat yang ketujuh. Namun apapun yang dahulu merupakan apa? Keuntungan atau bernilai bagiku. Aku telah menganggap hal itu apa saudara? Kerugian karena hamasya. Ayat yang 8, bahkan lebih lagi aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan hamasya Yesua Tuhanku, yang karena dia aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai apa? Sampah, supaya aku boleh mendapatkan hamasya. Saudara, perhatikan ayat ini. Paulus mengalami perubahan dalam sistem nilainya. Semakin dia mengenal Yesua, tahun ini kita punya tema adalah menggandakan pengenalan. Ya, jadi tidak ada, bukan kebetulan kita punya tema menggandakan apa? Pengenalan. Dan salah satu ciri orang yang semakin mengenal Yesua, dia mengalami perubahan dalam sistem nilainya. Maksudnya apa? Yang dulu dia anggap berharga, sekarang dia anggap tidak berharga. Sebaliknya, yang dulu dia tidak anggap berharga, sekarang dia anggap berharga. Orang yang semakin mengenal Tuhan, dia akan semakin jeli dan tajam memisahkan mana yang berharga dan mana yang kurang berharga, bahkan mana yang tidak berharga, yang disamakan dengan sampah. Dalam hidupmu yang lama, mungkin engkau punya hal-hal yang kau anggap berharga. Mungkin pertemanan Anda anggap berharga. Teman adalah segala-galanya. Teman adalah yang utama. Ya. Anda tidak mungkin tidak datang atas undangan temanmu. Kalau temanmu undang engkau menghadiri ulang tahunnya, pasti Anda datang karena Anda merasa pertemanan adalah segala-galanya. Benar anak muda? Dulu, ya. Dulu. Walaupun minggu, jam ibadah, enggaklah, aku harus memenuhi undangan temanku, karena teman adalah segala-galanya. Saudara, dalam hidup yang baru, engkau punya sistem nilai yang berbeda. Teman bukan segala-galanya. Amin. Tuhan adalah segala. Karena nanti di tahta pengadilan hamasya, teman-temanmu yang kau bela dan kau perjuangkan, teman-temanmu yang kau utamakan itu tidak ada di sampingmu. Engkau hanya berhadapan muka dengan Tuhan, dan tidak ada yang membela. Di hidupmu yang lama, yang kau anggap berharga mungkin adalah pekerjaan. Gak peduli hari Minggu, kalau yang namanya urusan pekerjaan, apalagi yang bicara tentang teken kontrak antar apa itu pembeli bayar, ya, harus pergi. Itu lama. Itu hidup yang lama. Hidup yang baru, masa bodoh mau bayar kelas kakap yang ajak Anda mau pergi lihat properti. Hari Minggu Tuhan adalah yang pertama. Amin. Sistem nilaimu harus berbeda, saudara. Orang yang punya hidup yang baru yang telah Anda terima, melahirkan sistem nilai yang berbeda. Mengapa saudara kita harus berbeda dalam nilai-nilai kita? Sebab nilaimu, nilai yang Anda taruh dalam hidupmu akan menentukan bagaimana sikap dan perbuatan. Apa yang kau anggap berharga, itu akan menentukan apa yang Anda akan lakukan. Sistem nilai
juga menentukan apa yang akan dilakukan orang terhadap dirimu. Saudara, jika engkau tidak bisa menghargai dirimu, tentu orang tidak akan menghargai Anda. Betul? Mengapa ada pelecehan-pelecehan terhadap wanita-wanita tertentu? Karena dia sendiri tidak menghargai diri. Mungkin dia memakai baju yang terlalu minim. Dia sendiri tidak hargai dirinya. Jelas orang lain tidak hargai dia. Tapi jika kita menghargai diri kita, kita punya nilai yang benar, maka Tuhan juga akan menghargai kita. Nilai yang baru akan membuat Anda menggunakan waktu dan uangmu dengan cara yang berbeda. Amin. Sekali lagi, nilai yang baru akan membuat Anda menggunakan waktu dan uangmu dengan cara yang berbeda. Kalau hidupmu yang lama, kalau engkau dapat gaji, kau selalu sebelum dapat gaji engkau sudah merencanakan, begitu gajian saya mau beli ini, saya mau beli ini, saya mau beli ini. Begitu dapat THR, dapat bonus, saya mau beli ini, saya beli ini, saya beli ini. Itu nilai yang lama. Tapi nilai yang baru membuat Anda menggunakan uangmu dengan cara yang berbeda. Bagaimana saya bisa membantu orang? Bagaimana saya bisa menolong orang? Bagaimana saya bisa membantu pekerjaan Tuhan? Itu nilai yang baru. Nilai yang baru membuat Anda menghargai hubungan dan karakter, melebihi popularitas, prestasi, dan kekayaan. Engkau akan menghargai hubungan melebihi prestasi, melebihi pencapaian-pencapaian yang lain. Ada di dalam Alkitab cerita tentang anak sulung dan anak bungsu. Apa yang dilakukan anak bungsu ini, saudara? Dia tidak memperdulikan hubungannya dengan ayahnya. Dia tidak peduli hubungannya dengan kakaknya, si sulung. Yang dia anggap penting adalah bagaimana saya dengan harta saya bisa mendapatkan kebahagiaan, saya bisa mendapatkan kenyamanan, saya bisa mendapatkan apa yang mengenakan daging saya. Dia mengabaikan hubungannya dengan ayahnya. Tapi ketika dia sampai pada titik di mana dia sadar bahwa dia sudah bersalah, apa yang dia lakukan, saudara? Dia pulang kepada ayahnya. Dia membaharui hubungannya dengan ayahnya. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, nggak apa-apa aku jadi budak ayah. Aku jadi pembantu ayah. Aku hidup seperti orang-orang upahan ayah, nggak apa-apa. Yang penting aku bisa bersama dengan ayah." Saudaraku yang kekasih, sistem nilaimu yang baru harusnya membuat prioritasmu berbeda. Engkau menjadi baru dalam prioritasmu. Saudaraku yang kasih, kebangkitan Yesua membuat kematian bukanlah akhir daripada diri kita. Itu kita sudah tahu tadi. Dan kekekalan menanti hidupmu. Dari manakah engkau bisa masuk bersama dengan Tuhan dalam kekekalan? Nilaimu harus sama dengan Yesua. Saudara pernah mendengar bahwa nada yang sama itu akan saling menggetarkan. Kalau Anda perhatikan sebuah piano yang besar, piano yang betul-betul piano, bukan elektrik. Kalau Anda buka di dalam piano itu, Anda akan menemukan ada banyak bentangan senar-senar yang besar. Dari nada yang paling rendah sampai nada yang paling tinggi. Kita ambil saja satu nada, misalnya nada C. Apa yang terjadi ketika tuts nada C itu ditekan? Maka tuts itu akan mengetuk senar itu, sehingga senar itu berdengung, mengeluarkan nada C. Nah, apa yang terjadi, saudara, jika di samping piano itu ada piano juga yang sama? Maka getaran nada C dari piano yang pertama ini ternyata akan menggetarkan juga senar nada C yang sama pada tangga nada yang sama, pada oktav yang sama. Walaupun tidak sekencang piano yang kita tekan tutsnya, piano yang sebelahnya akan bergetar juga senar yang sama. Mengapa? Sebab itu yang disebut dengan law of resonance, hukum resonansi.
nada yang sama akan saling menggetarkan. Saudara, jika nilaimu dan nilai Yesua itu sama, saya percaya apa yang ada di hati Tuhan itu ada di hatimu. Amin. Kalau Tuhan punya rencana, maka rencana yang ada di dalam hatinya akan menggetarkan hatimu. Dan hatimu akan menggetarkan hati orang lain. Saudara, ingin saya sampaikan sebuah kesaksian. Minggu yang lalu Tuhan menggetarkan hati saya untuk supaya jemaat kita atau gereja ini bisa memberi untuk lingkungan. Dan apa yang paling dibutuhkan hari-hari ini adalah apa? Masker. Ya. Maka kita mulai menggalang dana untuk membeli masker. Mungkin mereka bisa beli, tapi masker hari ini menjadi hal yang berharga. Ya. Lalu kita menggalang dana dan kita pesan masker. Ya. Mungkin besok sudah tiba. Kita pesan 60 masker dengan harga per masker 9.000. Saudara, apa yang terjadi? Saya yakin apa yang tergetar dalam hati saya itu adalah resonansi dari hati Bapa. Amin. Mudah-mudahan hatimu juga tergetar. Amin, saudara. Saudara, apa yang terjadi? 2 hari lalu sepupu saya WA saya. Saya tidak pernah komunikasi dengan dia kecuali kalau di dalam grup keluarga. Tapi saya tidak pernah minta apapun. Saya bukan orang yang suka minta-minta. Tiba-tiba sepupu saya WA saya. Dia tanya gini, Roy, kamu mau nggak masker? Cukup nggak 10 dos? 1 dos isinya 50. Dan masker ini dari China ya, dengan standar kesehatan yang terjamin. 10 dos cukup nggak? Lalu nggak hanya itu, saudara. Dia tambahkan 1 termogan, ya, alat untuk mendeteksi suhu tubuh. Saya langsung balas, mau. Saya balas, mau. Lalu dia tambahkan lagi, saya akan kasih juga 20 packs rapid test. Wow. Dari China. Semua dari China. Saudara, saya tidak pernah cerita sama orang itu, tapi hatinya digetarkan oleh Tuhan. Amen. Hati saya menggetarkan hati dia. Itu yang disebut law of resonance. Kalau nilai kita sama dengan nilai Yesua, harusnya hatimu selalu bergetar untuk sesuatu hal yang baik yang kau bisa lakukan di bumi ini dalam waktu yang tidak lama. Kita punya waktu hanya sedikit, saudara, di muka bumi ini. Saya tidak tahu apakah Anda dan saya bisa mencapai umur di kepala 8. Ya, mudah-mudahan bisa. Tapi who knows, saudara. Ada orang-orang yang mati muda. Ada orang-orang yang masih muda, sehat, tiba-tiba mati. Ada orang yang sudah tua, nggak mati-mati. Kita punya garis hidup yang berbeda. Tapi saudara, hari ini Anda dan saya masih hidup. Perhatikan baik-baik. Pastikan getaran hatimu dan Yesua sama. Sehingga waktu dia datang mengangkat orang-orang percaya. Siapa yang akan diangkat, saudara? Yang sama nilainya. C berbunyi, semua C di sini bergetar. Lalu Yesua datang dan dia mengangkat orang percaya. Siapa yang akan terangkat? Yang nilainya sama, yang resonannya sama. Amin. Sebab itu perhatikan 3 hal yang pagi hari ini kita renungkan. Hidup yang baru harus dioperasikan dengan cara yang baru. Amin. Amin. Jangan operasikan hidupmu yang baru dengan cara yang lama. Hidupmu akan rusak. Anda beli penggorengan yang baru, yang sekarang, ya, yang katanya anti lengket, ya. Betul ya? Apa itu namanya? Teflon. Ya. Anda beli mahal-mahal 300.000 taruh kata. Lalu Anda perlakukan dengan cara yang sama dengan penggorengan Tempo Doi. Ya. Yang kalau nyuci itu pakai sikat kawat. Anda sikat pakai sabut kawat. Maka penggorengan yang harga 300.000 itu segera akan hancur. Dia bukan lagi anti lengket, dia menjadi sangat lengket. Kalau Anda sudah terima hidup yang baru, perlakukan dengan cara yang baru. Amin.
Jangan sampai hidup barumu rusak. Yang kedua, saudara, engkau harus punya visi ahli waris kerajaan sorga. Warisan kita bukan di bumi, bukan, saudara. Pencapaian-pencapaianmu di bumi hanya sementara, yang akan jadi usang. Tapi kita punya warisan di dalam kekekalan. Semua yang Anda lakukan di bumi itu akan berdampak pada kekekalan. Pastikan kau melakukan yang baik dan benar. Dan yang ketiga, rubah nilai-nilai hidupmu. Apa yang kau anggap dulu berharga, itu tidak ada harganya. Apa yang dulu engkau anggap tidak berharga, sesungguhnya itu yang berharga. Kejar itu, taruh itu dalam hatimu. Dan waktu Yesua datang, Dia akan mengangkat engkau. Sebab kita punya getaran yang sama. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat hari kebangkitan. Bangkit terus sampai kita bertemu di dalam kerajaan sorga bersama dengan Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah lagu dan kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, baik Anda yang di rumah masing-masing. Anda akan menerima berkat dari Tuhan di akhir ibadah kita. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, sebab Dia. Sekali lagi katakan dengan iman, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, haleluya, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, aku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu, Dia pedang hari esok. Hidupmu jadi berarti, jadi berarti, sebab Yesus hidup. Katakan, hidupku jadi berarti, sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, sebab Yesus hidup. Sekali lagi katakan, hidupku jadi berarti, hidup jadi berarti, sebab Yesus hidup. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya firman-Mu oleh Roh Kudus-Mu berbicara lebih tajam, lebih dalam dibandingkan suara hamba-Mu. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing jemaat. Mungkin juga ada yang di dalam kendaraan, yang ada di tempat bekerja. Tuhan, hamba berdoa supaya mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa hidup kami yang baru harus kami kerjakan, harus kami operasikan dengan cara yang baru. Kami harus memiliki visi yang baru, yaitu bukan di bumi, tapi dalam kerajaan kekal. Dan kami harus mulai mengubah, membaharui nilai-nilai hidup kami.
Nilai-nilai yang lama yang tidak berguna harus kami buang. Kami mengutamakan nilai yang baru. Kami memprioritaskan hal yang benar. Sebabnya hamba berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Anda boleh letakkan tangan kirimu di dadamu dan angkat tanganmu. Saya ingin berdoa bagi Anda. Bapa di surga, Engkau menjangkau setiap anak-anak-Mu melalui kanal FB ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kira kata kaya masih kira matukur ya masih. Engkau mengubahkan kami hari ini Tuhan. Kami mengerti Tuhan bahwa kami harus berubah. Kebangkitan Yesus memberikan kami hidup yang baru, dan kami harus siap untuk mewarisi kerajaan surga. Bapa, Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Engkau mengubahkan hati mereka, melembutkan hati mereka, supaya setelah mendengarkan khotbah ini Tuhan, hidup mereka diubahkan, cara pandang mereka berubah, sistem nilai mereka berubah, visi mereka berubah, prioritas mereka berubah. Tuhan, segalanya menjadi baru. Tuhan kiranya memberkati setiap rumah anak-anak-Mu yang sudah menjadi tempat ibadah setiap keluarga. Tuhan memberkati. Saudaraku yang kasih, angkatlah tanganmu. Aku menyerahkan kau kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa untuk membangunmu dan memberikan kepadamu bagian yang Ia janjikan sebagai orang-orang yang telah Ia kuduskan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat ini yang Tuhan perintahkan para imam untuk menyampaikannya. Haleluya. Beshem Yeshua Masih. Yahweh memberkatimu dan melindungi engkau. Amin. Yahweh menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Amin. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Simpanlah berkat ini, terimalah berkat ini, bawalah pulang berkat ini. Jadilah saksi bagi Tuhan kita Yesus Masih. Sampai raka fajar hari Maranatha, Ia datang 2 kali menjemput kita para salehnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Masih. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Shalom.